Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Istiqomah Ar-Rasyidah dari kelas 1F, NIM 20200152225. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari internet. Yang pertama yaitu web atau www. WWW atau World Wide Web atau web adalah sebuah sistem yang saling terkait dalam sebuah dokumen berformat hypertext yang berisi beragam informasi baik tulisan, gambar, suara, video, dan informasi multimedia lainnya dan dapat diakses melalui sebuah perangkat yang disebut web browser. Yang kedua, situs. Situs dapat diartikan sebagai kumpulan halaman-halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi, gambar gerak, suara, dan atau gabungan dari semuanya itu baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait di mana masing-masing dihubungkan dengan link-link. Yang ketiga adalah homepage. Homepage adalah halaman awal ketika kita menjelajahi suatu halaman, suatu situs tertentu di internet. Yang keempat adalah web browser. Web browser adalah suatu program yang digunakan untuk menjelajahi dunia internet atau untuk mencari informasi tentang suatu halaman web yang tersimpan di komputer. Awalnya, web browser hanya berorientasi pada teks dan belum dapat menampilkan gambar. Contoh dari web browser antara lain adalah Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Netscape, dan lain-lain. 5. URL. URL adalah rangkaian karakter menurut suatu format standar tertentu yang digunakan untuk menunjukkan alamat suatu sumber seperti dan gambar di internet. Contohnya yaitu ini ya, http www.gx.com dan ini seperti ini. Ini gambar URL-nya seperti ini ya. Yang keenam yaitu protokol. Protokol adalah sebuah aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan data antara dua atau lebih titik komputer. Protokol dapat diterapkan pada perangkat keras, perangkat lunak, atau kombinasi dari keduanya. Pada tingkatan yang terendah, protokol mendefinisikan koneksi perangkat keras. Prinsip dalam membuat protokol ada 3 hal yang harus dipertimbangkan, yaitu efektivitas, kehandalan, dan kemampuan. Dalam kondisi gagal di network, protokol distandarisasi oleh beberapa organisasi, yaitu IETF, ETSI, ITU, dan ANSI. 7. OSI layer, lapisan-lapisan yang memberikan standarisasi kompatibilitas jaringan-jaringan sehingga tidak membatasi komunikasi antar produk maupun teknologi dari vendor yang berbeda. Yang ke-8 yaitu WWW. WWW adalah suatu ruang informasi yang dipakai oleh pengenal global yang disebut URL. Untuk mengidentifikasi sumber-sumber daya yang berguna, WWW sering dianggap sama dengan internet secara keseluruhan, walaupun sebenarnya ia hanyalah bagian daripadanya. 9. Situs web. Situs web adalah alamat sekaligus tampilan maya atau halaman yang berisi berita, informasi, dan keterangan sebagai company profil, berserat berbagai figur layanan dari sebuah media, organisasi, perusahaan, kantor, instansi, atau dinas pemerintahan, atau bahkan badan hukum yang lain. 10. Newsgroup. Newsgroup adalah kumpulan pertukaran berita yang dikirim kepada para anggota komunitas tertentu. 11. Forum. Forum adalah tempat berdiskusi sesama anggota dengan satu atau beberapa topik hangat yang menjadi bahan perbincangan. 12. Bulletin board. Bulletin board adalah majalah internet di mana setiap dari kita dapat berkontribusi menjadi salah satu penulisnya. Yang ke-13 yaitu blog. Blog adalah tampilan yang berisi autobiografi kemasan secara instan yang membuat agenda kegiatan pemilik. Selanjutnya yaitu email. Email adalah alamat surat menyurat dengan berkirim surat melalui internet.
15. Mailing list. Mailing list itu semacam forum tempat sebuah komunitas bertukar berita melalui pengiriman elektronik. Dan yang terakhir yaitu chatting room. Chatting room adalah tempat ngobrol dengan cara mengetik langsung di keyboard komputer Anda untuk dijawab seketika oleh lawan bicara melalui internet. Sekian penjelasan dari saya tentang bagian-bagian dari internet. Terima kasih, ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.